mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Epifani. Marilah kita memasuki ibadah minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah minggu adalah Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji nama-Nya yang agung. Hari Minggu, hari Tuhan, hari raya kebangkitan, hari kudus dan mulia. Mari kita puji Tuhan. Hari untuk berjemaat, mari kita beribadah, dengarkan firman Tuhan, suluk hidup dasar iman. Hari untuk istirahat, menyegarkan jiwa raga, agar pulihlah semangat untuk karya pelayanan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesua pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang merupakan nas pembimbing kita di minggu hari ini berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu
yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bersama dengan sesi rumah tangga kami, ketika di minggu hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran sabda Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita membaca kitab Yosua pada pasal yang pertama hingga pasal yang ke-8, maka kita melihat bahwa ini adalah awal perjalanan atau kepemimpinan Yosua setelah Musa memimpin umat Israel dalam perjalanan yang cukup panjang. Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian dalam perjalanan yang panjang mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan dalam perjalanan yang panjang itu Allah memberikan banyak hal dalam kehidupan umat Israel. Namun Musa tidak bisa memimpin umat Israel untuk sampai menduduki tanah Kanaan. Tugas tanggung jawab ini harus diserahkan kepada Yosua. Maka mungkin kita bertanya, siapa sebenarnya Yosua itu? Kalau kita lihat dan kita baca, maka sebenarnya Yosua sudah hadir ketika Musa memimpin. Yosua juga membantu Musa dalam pelayanan atau dalam pekerjaan memimpin umat Tuhan dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian Yosua juga adalah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan dan mengintai kondisi di sekitarnya. Ketika 12 orang diutus, salah satunya adalah Yosua yang ikut memperhatikan keadaan di tanah Kanaan, bagaimana mereka apakah bisa masuk ke tanah Kanaan atau tidak. Musa mengutus 12 pengintai. Namun dari 12 pengintai itu hanya 2 orang yang kembali dengan semangat yang optimis, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka datang dan menghadap Musa dan mereka katakan bahwa mereka bisa, bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun 10 orang diantaranya pesimis dan beranggapan bahwa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena penduduk tanah Kanaan itu besar-besar, mereka perkasa, bisa berperang, jago berperang dan lain sebagainya. Namun Yosua dan Kaleb
Dengan sikap optimis mereka berkata bahwa bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan asalkan bangsa Israel taat kepada Allah. Itu yang kita kenal dari Yosua. Dan sekarang tugas tanggung jawab ini diberikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Memimpin umat Israel. Maka kita harus diingatkan kembali bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang sudah menyaksikan dan merasakan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka, memimpin perjalanan kehidupan mereka. Bangsa ini melihat bagaimana Allah mencukupi kehidupan mereka, bagaimana Allah menolong kehidupan mereka, bagaimana Allah membantu hidup mereka. Namun ternyata bangsa Israel ini sudah melihat banyak hal yang sudah Allah perbuat. Bangsa Israel atau umat Israel sudah merasakan dan menikmati perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Namun bangsa Israel atau umat Israel ini gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Umat gampang goyah bila ada pergumulan dalam hidup mereka. Dan itu terbukti dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan. Dengan meninggalkan Allah, tidak setia kepada Allah. Namun umat ini adalah umat pilihan Allah yang Allah sudah bentuk lewat begitu banyak proses kehidupan mereka. Dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hal yang menarik yang kita lihat dari pembacaan kita di minggu hari ini adalah ketika Allah katakan kepada Yosua, siapkanlah, seberangilah sungai Yordan ini dengan seluruh bangsa menuju ke negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Yosua dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin umat Tuhan dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan. Namun di dalamnya kita melihat bahwa ketika Allah memimpin Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah katakan, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam perjalanan ini Allah meminta umat Tuhan untuk setia kepada Allah. Karena bangsa yang akan mereka masuki adalah orang-orangnya pandai berperang, orang yang cukup tangkas dalam berperang, sedangkan umat Israel hanyalah bekas budak atau mereka baru keluar dari tanah Mesir yang hidup sebagai budak. Namun di dalamnya Allah memberikan kekuatan kepada mereka bahwa mereka pasti bisa memasuki tanah Kanaan. Namun di dalamnya mereka harus setia kepada Allah, taat kepada Allah. Yosua diberikan tugas tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Artinya bahwa Allah memperlengkapi Yosua. Allah memampukan Yosua. Allah berkarya dalam kehidupan Yosua. Sekalipun dalam perjalanan yang panjang, umat akan diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan. Namun di dalamnya Allah katakan untuk tetap setia kepada Allah. Taat kepada Allah. Yosua harus menggantungkan seluruh kepercayaannya kepada Allah. Bukan hanya Yosua, tapi seluruh umat Tuhan harus menggantungkan seluruh kepercayaannya kepada Allah. Harus hidup menjalankan seluruh hukum dan perintah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ketika mereka hidup taat dan bergantung penuh kepada Tuhan, sekalipun mereka berada dalam kekhawatiran, ketakutan, namun di dalamnya Allah menyertai. Dan kalau kita baca dalam kitab selanjutnya, maka kita lihat bahwa bangsa Israel akhirnya bisa memasuki tanah Kanaan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini pelajaran apa yang kita petik
ada 2 hal yang kita petik lewat pembacaan kita di minggu hari ini. Yang pertama adalah berisikan tentang ketaatan. Ketaatan Yosua kepada Allah, kepercayaan penuh Yosua kepada Allah, ketaatan umat Israel kepada Allah. Mereka harus setia dan taat kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah. Dalam perjalanan hidup mereka, mereka harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah katakan. Kalau hidupmu mau damai sejahtera, engkau bisa sampai ke tanah Kanaan, maka di dalamnya engkau harus hidup dalam ketaatan. Dan itu yang dilakukan oleh umat Tuhan, taat. Itu yang dilakukan oleh Yosua, taat. Dan pelajaran yang kedua yang dipetik dari pembacaan kita di minggu hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Perkataan ini mau menyatakan kepada setiap kita bahwa di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Ada keraguan, ada ketakutan, ada kecemasan tentang hari depan. Namun dalam ketakutan, kecemasan akan hari depan, harus kuatkan dan teguhkan hati. Jangan menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Dan itu yang disampaikan oleh Allah kepada umat Tuhan. Bangsa Israel pun khawatir dan takut seperti apa hari depan mereka, apa yang akan mereka alami di depan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan hadir dalam kehidupan umat Tuhan. Namun ketika Allah katakan kuatkan dan teguhkan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan dan dalam kecemasan, mereka tetap meneguhkan hati mereka kepada Allah. Maka di dalamnya mereka merasakan kedamaian. Hal itulah yang mau disampaikan dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan ini saya dan saudara diminta untuk taat kepada Allah. Bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, persoalan hidup. Namun mari belajar untuk taat kepada Tuhan. Jangan mudah terombang-ambingkan dengan berbagai macam tawaran dunia yang ada di sekitar kita. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak pasti dalam hidup kita, walaupun mungkin menyenangkan hidup kita. Pembacaan minggu hari ini mengajak saya dan saudara untuk hidup taat di hadapan Allah. Dan pelajaran yang kedua adalah bahwa memasuki hari-hari di depan, saya dan saudara mungkin diperhadapkan dengan kekhawatiran, ketakutan akan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, seperti apa nanti hidup kita. Namun Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, memutuskan dalam kekhawatiran, keputusasaan kita memutuskan untuk tetap setia dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup di hadapan Allah. Maka di dalamnya jaminan masa depan, penyertaan Tuhan, kebutuhan hidup Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mau disampaikan dalam kehidupan ini lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini. Hari ini pun kita merasakan syukur ketika HUT Pelkat GPIB yang di dalamnya kasih setia Tuhan menyertai perjalanan pelayanan Pelkat PKP. Walaupun di dalamnya mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak kekhawatiran, namun mari kita setia kepada Allah. Maka Allah akan menyertai langkah juang hidup kita. Mari kita memegang teguh dan melaksanakan teguh akan firman Tuhan. Kita hidup taat, sehingga kita memiliki hari depan yang penuh harap, karena Allah ada bersama-sama dengan kita.
Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kita. Amin. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap
Tuhanmu tinggalkan mereka, Ia tetap beserta. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di hari Minggu ini bersama dengan keluarga kami boleh dihimpunkan kembali, mensyukuri kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan kami, baik kami sebagai kepala keluarga di tengah-tengah pekerjaan kami. Mari pimpin dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh rasa syukur dan takut akan Tuhan. Tempat di mana kami bekerja, Tuhan berkati, dan bila kehadiran kami dalam setiap tugas tanggung jawab juga menghadirkan berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dalam tugas tanggung jawab kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah kami boleh dapat menjadi istri yang baik, yang mendampingi suami, menjadi ibu yang baik buat anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, dalam proses belajar mengajar di tengah-tengah masa muda. Biarlah campur tangan berkat penyertaan Tuhan boleh selalu ada dalam hidup mereka. Mari Tuhan berkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Orang tua kami di tengah-tengah lanjut usia, Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka. Dalam kehidupan mereka, biarlah sekalipun mereka berada di tengah-tengah lanjut usia, tapi dalam kehidupan mereka, mereka tetap menjadi berkat teladan buat kehidupan anak menantu dan cucu yang sudah Tuhan karuniakan. Kami berdoa buat persekutuan jemaat Patmos, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati setiap orang yang menopang pelayanan. Dalam kehidupan mereka Tuhan campur tangan. Berkati kami juga yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di minggu hari ini, sekalipun kecil dan sederhana. Namun biarlah kasih berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang pada saat ini hidup dalam pergumulan dan penderitaan dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan tolong kehidupan mereka. Biarlah kasih pertolongan Tuhan selalu dirasakan oleh kehidupan mereka. Yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan. Yang bersyukur karena begitu banyak berkat, Tuhan dengarkan ucapan syukur mereka. Dan pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, berkati pemimpin negara ini, berkati setiap orang yang menopang dan bekerja untuk kemajuan negeri ini. Tuhan berkati hidup mereka. Dan berkati juga setiap orang pada saat ini hidup dalam penderitaan. Orang-orang terlantar, Tuhan jaga, Tuhan pelihara hidup mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami dalam doa syafaat kami. Dengar dan sautilah. Karena kami aminkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan, hanya Inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Tiliklah syukur hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka berkamar ku persembahkan kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.